Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu nanopartikel. Nanopartikel adalah partikel yang berukuran antara 1 dan 100 nanometer. Dalam nanoteknologi, suatu partikel didefinisikan sebagai objek kecil yang berperilaku sebagai satu kesatuan terhadap sifat dan transportasinya. Partikel lebih jauh diklasifikasikan menurut diameternya. Partikel ultra halus serupa dengan nanopartikel dan berukuran antara 1 dan 100 nanometer. Partikel harus berukuran antara 100 dan 2,500 nanometer. Dan partikel kasar berukuran antara 2 sampai 500 dan 10.000 nanometer. Penelitian ilmiah tentang nanopartikel sangat intensif karena mereka memiliki banyak aplikasi potensial dalam kedokteran, fisika, optika, dan elektronika. Definisi: istilah nanopartikel tidak biasanya diterapkan untuk molekul individu, biasanya mengacu pada material anorganik. Alasan untuk definisi sinonim dari nanopartikel dan partikel ultra halus adalah bahwa selama tahun 1970-an dan 80-an, ketika studi fundamental menyeluruh pertama terhadap nanopartikel sedang berlangsung di Amerika Serikat oleh Griffith Burhan dan Jepang dalam proyek Erato. Mereka disebut sebagai partikel ultra halus. Namun selama tahun 1990-an ketika National Eagle Intelligence diluncurkan di Amerika Serikat, baru telah menjadi lebih umum. Misalnya lihat paper penulis senior yang sama pada tahun 20 tahun kemudian yang membahas masalah yang sama. Ukuran distribusi log normal nanopartikel dapat menunjukkan sifat yang berkaitan dengan ukuran berbeda secara signifikan, yang baik partikel halus atau material ruah. Nanoluxar memiliki setidaknya satu dimensi antara 1 dan 10 nanometer dan suatu distribusi ukurannya yang sempit. Bubuk nano merupakan gumpalan partikel ultra halus nanopartikel atau nanoulster. Kristal tunggal yang berukuran nanometer atau dominan tunggal partikel ultra halus sering disebut sebagai kristal nano. Dan untuk sifatnya, nanometer adalah kepentingan ilmiah yang besar karena mereka pada dasarnya menjadi jembatan antara material ruah dan struktur atom atau molekul. Suatu material ruah harus memiliki sifat fisik yang konstan terlepas dari ukurannya, tetapi pada skala nano sifat tergantung pada ukuran sering diamati. Dengan demikian, sifat material berubah ketika ukuran mereka mendekati skala nano dan ketika persentase dari permukaan dalam hubungannya dengan persentase volume material menjadi signifikan. Untuk material ruah yang lebih besar dari 1 mikrometer atau mikron, persentase permukaan tidak signifikan dalam kaitannya dengan volume dalam sebagian besar materi. Oleh karena itu, sifat yang menarik dan kadang-kadang tak terduga dari nanopartikel adalah sebagian besar disebabkan oleh luas permukaan yang besar pada material yang mendominasi kontribusi diberikan oleh sebagai kecil dari materi. Nanopartikel simudoktor timbal suflida dengan privasi sempurna oleh aslam oleat, aminah, dan ligan hidroksil. Nanopartikel sering memiliki sifat optik yang tidak terduga karena mereka cukup kecil untuk membatasi elektron dan menghasilkan efek kuantum. Misalnya nanopartikel emas tampak merah pekat hingga hitam dalam larutan. Nanopartikel emas berwarna kuning dan silikon abu-abu berwarna merah. Nanopartikel emas mencair pada suhu yang lebih rendah 300 derajat untuk ukuran 2,6 nanometer daripada lempengan emas 1064 derajat Celcius. Penyerapan radiasi matahari jauh lebih tinggi dalam material yang terdiri dari nanopartikel daripada dalam film tipis pada lembaran kontinu dari material, baik dalam UV surya dan aplikasi panas matahari. Pengendalian ukuran bentuk dan material dari partikel dimungkinkan untuk mengendalikan penyerapan surya. Nanopartikel logam dielektrik dan simuduktor telah dibuat begitu dengan struktur hibridnya, misalnya nanopartikel kulit inti. Nanopartikel yang terbuat dari bahan simuduktor
Juga dapat diberi tabel kuantum jika mereka cukup kecil, biasanya sub 10 nanometer. Di mana kuantitasi dari tingkat energi elektronik terjadi partikel nano tersebut digunakan dalam aplikasi biomedis sebagai pembawa obat atau agen pencitraan. Nanopartikel semi padat dan lembut telah diproduksi. Suatu prototipe nanopartikel yang bersifat semi padat merupakan liposom berbagai jenis nanopartikel. Sistem pengiriman untuk obat anti kanker dan vaksin. Nanopartikel adalah satu sepengaruh hidrofonik dan separuh lainnya hidrofobik. Disebut partikel genus dan sangat efektif untuk menstabilkan emulsi. Mereka dapat merakit diri pada antarmuka air minyak dan bertindak sebagai surfukan padat. Aplikasi laser. Penggunaan nanopartikel pada laser polimethylkirilat didemonstrasikan pada tahun 2003 dan telah terbukti meningkatkan efisiensi konversi dan mengurangi divergensi sinar laser. Peneliti mengaitkan pengurangan dalam divergensi berkas untuk meningkatkan karakteristik dan dari nanokomposit organik anorganik terdomping warna. Komposisi optimum yang dilaporkan oleh para peneliti adalah 30% watt 12 nanometer dalam PMA terdomping warna. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan, dan untuk lebih lengkapnya kalian cari saja di Google dan YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum.